Film dibuka di mana kita diperlihatkan dengan geng perampok yang beranggotakan Yanis, Nasir, dan Frank lagi bertemu dengan seorang ahli peledak yang bernama Eric. Di sana Nasir menyuruh Eric agar membuat bom dan terlihat di sana telah tersedia banyak peralatan untuk membuat bom hingga Eric pun langsung menunjukkan kemampuannya. Dan inilah The Crew. Beberapa waktu kemudian terlihat Yanis dan adiknya yang bernama Amin lagi tanding bola ya untuk sekedar refreshing dan menjaga stamina tubuh, dan diketahui Yanis sangat gemar berolahraga. Di sana Yanis melihat ada perempuan yang sangat akrab dengan Amin. Amin. Dirasa telah cukup, mereka pun menyudahi pertandingan, kemudian segera pergi ke rumah makan. Yanis langsung bertanya siapa perempuan yang bersama Amin tadi karena Yanis khawatir kalau Amin sampai bercerita tentang apa yang mereka lakukan. Don't worry, she doesn't know. Amin meminta kepada Yanis agar dia bisa mendapat bayaran lebih, tapi Yanis menolak permintaannya. Yanis menjelaskan kalau upah 2.000 euro atau sekitar 34 juta rupiah udah cukuplah bagi seorang sopir, bahkan Yanis sering menggandakannya menjadi 5.000 euro atau sekitar 85 juta rupiah. Jadi Amin ini berat tugasnya kalau saat ngerampok itu biasanya sih jadi sopir aja. Beberapa hari kemudian, Yanis dan timnya akan merampok sebuah truk yang membawa ratusan paspor kosong. Terlihat mereka udah bersiap dan seketika Yanis pun menabrakkan mobilnya. Gak lama Eric langsung memasangkan peledak dan akhirnya mereka pun berhasil membawa semua kotak berisi paspor kosong. Diketahui semua paspor kosong itu jika dijual di black market harganya mencapai 3 juta euro atau ya 50 miliar rupiah lah. Mereka pun segera menghilangkan jejak dengan membakar mobil yang mereka gunakan saat merampok. Setelah itu Amin ditugaskan agar membuang semua senjata api yang digunakan dalam aksi tersebut. Amin langsung membuang semua senjata itu ke sungai, tapi dia membawa satu pucuk Glock untuk dijual karena dia merasa upah yang diberikan Yanis sangat gak cukup. Sementara Yanis yang udah tiba di rumah kemudian menonton TV yang memberitakan aksi perampokan mereka. Diketahui polisi hanya menemukan satu unit mobil yang terbakar dan gak jauh dari TKP. Keesokan harinya, mereka pun menjual paspor kosong hasil rampokannya kepada penadah. Yanis pun memberikan Eric uang sebanyak 300.000 euro atau sekitar 5 miliar rupiah sebagai bagiannya. Setelah menerima uang, Eric kembali diajak oleh Yanis untuk melakukan aksi perampokan berikutnya. Setelah itu mereka berencana untuk merayakan keberhasilan, ya sekedar ajojing-ajojing gitulah. Tapi tiba-tiba Frank datang dan memberitahu kalau Eric adalah seorang pecandu narkoboy. Tentu aja Yanis terkejut dan langsung menanyakannya kepada Eric. I take one every once in a while for pain. Eric menjelaskan kalau dia menggunakan narkoboy untuk mengurangi rasa sakit karena ledakan bom tempo lalu. Frank langsung membantah kalau itu adalah luka lama, tapi ternyata Yanis dan Nasir gak keberatan dengan hal itu. Suatu hari Yanis mengunjungi teman dekatnya, seorang pemilik bisnis sewa mobil. Kemudian Yanis pergi menemui adiknya yang bernama Nora dan mereka pun berbincang tentang ibu mereka. Di tempat lain, Eric dan Audrey menyembunyikan uang bagian hasil rampokan itu dalam botol, lalu dipendam dalam tanah. Di sana Audrey mengingatkan Eric agar jangan sampai dipenjara lagi karena mereka udah punya uang yang banyak. Audrey juga minta Eric agar jangan mengundang teman-temannya ke rumah, dan Eric yang menyadari kalau istrinya ketakutan langsung memeluk untuk menenangkannya.
We'll lead the life we always talked about. Yanis mencoba menemui sang mantan untuk minta balikan dan dia berjanji akan berhenti melakukan perampokan. Tapi Marion sama sekali gak ingin menerimanya lagi karena Yanis sering membohonginya. Akhirnya pada malam hari mereka berkumpul untuk merayakan keberhasilan dengan makan malam bersama. Gak lama terlihat Eric udah berada di toilet akan memakai narkoboy. Melihat hal itu, Yanis meminta Eric agar menjelaskan apa yang terjadi pada tangannya. Sementara itu Frank yang merupakan pacar dari Nora memilih pergi berdua ke sebuah bar. Di sana Frank mengajak Nora liburan ke Thailand, tapi Nora yang lagi sibuk mengelola sebuah salon menolak ajakan itu. No, don't get tickets, no. Why not? What about the salon? Who's the mean sister? Beberapa hari kemudian terlihat Nora didatangi oleh seseorang berkulit hitam yang menitipkan nomor agar dihubungi oleh Amin. Nora yang panik karena gak tahu apa-apa langsung menghubungi Yanis. Gak lama Yanis langsung menjemput Nora dan langsung ke tempat tinggal Amin. Move. Setibanya di sana ternyata si Amin lagi berbelekok ria bersama pacarnya. Aduh, Amin. Yanis langsung menyuruh pacar Amin pulang karena dia gak mau ada orang lain yang mendengar obrolan mereka. Di sana Yanis memberitahu Amin kalau ada seseorang berkulit hitam yang datang ke salon Nora dan memberikan sebuah nomor agar dihubungi oleh Amin. What did you do? Yanis yang curiga karena Amin bisa membeli barang mewah kemudian memintanya agar menjelaskan apa yang telah dia lakukan. Awalnya Amin gak mengaku tapi Yanis terus mendesaknya hingga akhirnya dia pun berkata jujur kalau telah mengambil satu pucuk Glock dan menjualnya. I sold a Glock. Mendengar hal itu tentu aja Yanis langsung menggablok kepala Amin karena apa yang dilakukan Amin sangat beresiko. Nasir juga bertanya pada Amin kepada siapa dia menjual senjata itu. Amin langsung menjawab kalau dia menjualnya kepada seseorang bernama Greg dan dia bukan orang kulit hitam. You talking about us Just now? knows I got a sister. He's a good dude. Just chill. Nasir terus mendesak Amin agar menceritakan semuanya karena dari mana orang kulit hitam itu bisa tahu salon Nora. Amin menjelaskan kalau Greg adalah teman dekatnya dan sangat baik. Kemudian Yanis langsung meminta Amin agar menghubungi Greg tapi nomornya udah gak aktif. Voicemail. Yanis langsung menelepon nomor yang diterima Nora dan di situ diketahui kalau Greg adalah anggota geng pengedar narkoboy dan akan dihukum 10 tahun penjara karena polisi menemukan satu pucuk Glock di kamarnya. Orang kulit hitam itu meminta Amin agar datang ke markas dan mengancam akan menghabisi semua keluarga Amin jika sampai dia gak mau datang. Sontak Yanis semakin marah pada Amin karena dia telah membuat sebuah masalah. Pada malam hari, Yanis datang ke markas geng pengedar narkoboy itu dan gak lama dia pun dihampiri salah satu anggota geng yang kita sebut aja Pascol aja lah ya sesuai request dari brad kita yang satu ini yang langsung mengajak Yanis masuk. Di sana Yanis gak diperbolehkan mengetahui detail tempat itu dan akhirnya matanya pun ditutup. Akhirnya Yanis bertemu dengan pimpinan geng yang bernama Salif kemudian menjelaskan kalau dia akan membayar sebagai ganti rugi. Tapi Salif gak mau Yanis membayarnya dengan uang, melainkan dia meminta tim Yanis agar melakukan sebuah perampokan. Anak buah Salif yang bernama Adama meminta Yanis dan tim agar merampok mobil yang mengangkut narkoboy sebanyak 80 kilo lalu membawanya ke markas yang berada di daerah Sevran. Di situ Adama memberikan waktu 2 jam untuk Yanis memutuskan tawaran tersebut. Yanis menolak dan meminta agar membayar uang ganti rugi aja. Kemudian Salif menunjukkan sebuah ruangan yang penuh dengan narkoboy dan menjelaskan kalau gak ada yang boleh mengantar narkoboy di wilayah Sevran selain gengnya. Salif juga memuji kalau aksi perampokan yang dilakukan Yanis dan timnya sangatlah begitu hebat. Sebelum pergi Salif mengingatkan kalau Yanis cuma punya waktu 2 jam untuk mengambil keputusan.
Keesokan harinya, Yanis dan Nasir menemui Frank meminta bantuannya. Di sana Yanis menjelaskan kalau mereka harus merampok mobil pengangkut narkoboy, tapi Frank menjawab kalau geng narkoboy itu gak akan mudah menyerah dan pasti akan mengkhianati kesepakatan. Selain itu, Frank juga gak setuju kalau sampai harus membunuh mereka. Kemudian Frank meminta agar Yanis pergi dari tempatnya dan mendengar hal itu, Yanis pun pergi dengan penuh amarah dan perasaan yang sangat kesal. Find another crew. Pada malam hari, Yanis menemui Nora untuk memberitahu kalau Frank gak mau membantu mereka. Nora meminta pada Yanis agar gak melakukan apa yang geng narkoboy itu minta. Setelah dari tempat Nora, Yanis pergi menemui sang ibu, mengajaknya agar tinggal bersama. Tapi sang ibu malah menolak ajakannya, kemudian menyuruhnya pergi dan mengancam akan melaporkannya pada polisi kalau sampai terjadi sesuatu pada Amin dan juga Nora. Merasa gak ada pilihan lain lagi, Yanis pergi menemui Eric, minta bantuannya merampok narkoboy. Gak lama Eric langsung memberitahu Audrey kalau dia akan merampok mobil pengangkut narkoboy dan akan mendapat bagian sebesar 900.000 euro atau sekitar 15 miliar rupiah. Tapi Audrey menolak karena dia takut Eric tertangkap atau bahkan dia bisa mati. Di sisi lain, Frank menghubungi Nora dan berkata kalau dia akan menjemputnya. Nora yang kecewa karena Frank gak mau membantu Yanis menolak ajakan itu dan meminta agar Frank segera melupakannya. We're on it. Akhirnya di pagi hari mereka langsung beraksi dengan menabrak mobil yang mengangkut narkoboy. Kemudian Eric langsung menarik mobil itu ke atas truk. Tapi secara gak disangka rombongan mobil lain datang dan aksi baku tembak pun mulai terjadi. Sangat disayangkan, Nasir tertembak dan akhirnya dia pun meninggal di tempat. Kemudian sebelum pergi, Yanis dan Eric membakar mobil beserta jasad Nasir. Dalam perjalanan, Yanis menghubungi Salif agar gak bertemu di Sevran, tapi Salif kekeh agar menemuinya di Sevran. Salif mengancam akan membunuh ibu Yanis kalau dia gak menuruti perintahnya. Mendengar hal itu, Yanis pun sangat marah dan kebingungan. Kemudian dia menelepon Amin kalau dia akan pergi ke Sevran. Yanis mengingatkan agar Amin berhati-hati karena situasi akan semakin memanas. Beberapa jam berlalu, Yanis dan Eric pun sampai di Sevran dan ternyata udah ditunggu Salif dan para anak buahnya. Yanis langsung bertanya di mana ibunya dan Salif memberitahu kalau ibunya akan dilepaskan setelah mereka mendapatkan narkoboy yang Yanis rampok. Yanis dan Eric diminta agar menghadap mobil dan gak boleh memegang senjata. Setelah itu Adama meminta Eric agar menurunkan mobil karena Salif dan anak buahnya akan mengecek mobil itu. Di situ Adama mulai memprovokasi Yanis dan Eric dan tiba-tiba Salif menodongkan senjatanya karena mencurigai kalau Yanis mengirim tim untuk memata-matai mereka. Akhirnya narkoboy itu berhasil dikeluarkan dari bagasi mobil, tapi tiba-tiba ada sebuah tembakan yang berhasil mengenai Adama hingga akhirnya baku tembak pun terjadi. Yanis dan Eric dengan sigap mengambil senjata yang disimpan di samping mobil, kemudian langsung menembaki Salif dan para anak buahnya. Dengan kemampuan yang dimiliki, mereka pun bisa mengalahkan sebagian besar anak buah Salif, tapi Salif berhasil melarikan diri. Yanis pun segera pergi untuk menyelamatkan ibunya, sedangkan Salif langsung memerintahkan anak buahnya agar segera membunuh ibu Yanis. Beruntung Yanis sampai di waktu yang tepat dan langsung menghabisi anak buah Salif yang akan mengeksekusi ibunya. Dia pun segera pergi sambil membawa sang ibu, tapi tiba-tiba dari arah belakang Salif menembaki mereka dengan sangat brutal.
Aksi baku tembak antara Salif dan Yanis pun terjadi dengan sangat epik, tapi akhirnya Salif terkena tembakan dan membuatnya langsung terjatuh. Yanis segera menghampiri dan melepaskan beberapa tembakan hingga akhirnya Salif pun mati. Mamam tah Salif. Amin langsung menjemput mereka, tapi terlihat dari belakang ada polisi. Kemudian tanpa pikir panjang, Amin langsung menabrakkan mobilnya. Melihat hal itu, sang ibu langsung histeris karena takut terjadi sesuatu pada Amin. Tapi Yanis segera membawa ibunya untuk pergi. Di tempat lain terlihat Erik yang udah tiba di rumah sontak kaget karena melihat anjingnya telah mati tertembak. Setelah itu Erik sangat terkejut karena melihat sang istri udah dalam keadaan gak bernyawa. Sambil menangis, Erik langsung mengambil uang yang dia simpan bersama Audrey dan segera menjemput anaknya di sekolah. Sorry. Come on. Beberapa saat kemudian, Yanis tiba di tempat temannya dan dia bersama Nora juga ibunya akhirnya bisa berkumpul kembali. Di sana teman Yanis mengatakan kalau mereka harus segera pergi ke Maroko untuk beberapa waktu. I'm not leaving without Amin. Don't worry, I'll take care of everything. Tapi ibu Yanis menolak pergi kalau gak bersama Amin karena diketahui Amin kini tertangkap oleh polisi. Yanis berjanji kalau dia akan segera membebaskan Amin dengan menyewa pengacara terbaik di sana. Ibu Yanis meminta agar Amin jangan sampai di penjara. Yanis langsung menemui si pengacara yang akan mendampinginya dan membantu membebaskan Amin. Si pengacara menjelaskan kalau Amin akan dipindahkan besok dan gak akan langsung disidang, tapi akan ditahan di markas polisi. Dia juga menjelaskan kalau Amin kemungkinan bisa dipenjara selama 10 tahun. Where should I transfer your accounts to? Sementara itu Erik kini merasa stres dan depresi karena kehilangan Audrey, ditambah anaknya terus menanyakan di manakah ibunya. Dengan terpaksa Erik memberitahu sang anak kalau ibunya telah meninggal. Pada suatu kesempatan Yanis kembali menemui Marion dan memberitahu kalau banyak temannya yang mati dan itu adalah tanggung jawabnya. Saat itu Yanis mengajak Marion untuk ikut bersamanya ke Maroko, tapi Marion yang batu menolak untuk ikut dengan Yanis. Ya udahlah, tinggalin aja Napa, dia mah udah nggak mau. Stop it. 1 jam kemudian terlihat Erik udah berada di tempat Yanis dan Yanis meminta Erik agar ikut bersamanya ke Maroko. Dia memberitahu kalau Erik bisa bersembunyi dan tinggal di kota Casablanca. Tanpa pikir panjang Erik pun akan ikut ke Maroko, tapi dia akan membantu Yanis dulu untuk membebaskan Amin. Setelah menitipkan anaknya pada ibu Yanis dan Nora, Erik dan Yanis segera pergi untuk menghadang mobil tahanan yang membawa Amin. Tanpa kesulitan yang berarti, bahkan terkesan easy, Yanis dan Erik berhasil membebaskan Amin. Setelah itu mereka pun segera pergi menuju parkiran. Karena di jalanan banyak sekali polisi yang berpatroli, akhirnya Yanis dan Amin memutuskan untuk berjalan kaki. Terlihat kalau Erik udah terlebih dulu tiba, kemudian segera masuk ke dalam mobil dan gak lama Yanis dan Amin pun tiba. Tapi baru aja mereka bersiap untuk tancap gas, tiba-tiba mereka ditembaki oleh polisi hingga aksi baku tembak pun terjadi. Merasa situasi semakin berbahaya, Yanis memerintahkan Erik dan Amin agar duluan pergi ke terminal bis. Yanis yang sendirian dan peluru yang terbatas cukup kewalahan melawan para polisi. Tapi pada akhirnya dia pun berhasil mengalahkan mereka dan segera menyusul Erik dan Amin. Get in the bus. Merasa situasi telah aman, Yanis segera pergi karena dia telah ditunggu Amin dan Erik dalam sebuah bis. Dia pun merasa sangat bahagia karena telah berhasil membebaskan Amin. Tapi tiba-tiba
Yanis ditembak tepat di lehernya oleh seorang polisi. Melihat hal itu, Eric langsung menenangkan Amin dan memintanya agar tetap dalam bis karena Yanis kini telah tewas. Aduh. Di tempat lain terlihat Marion yang tiba-tiba terdiam dan bersedih karena menonton berita yang mengatakan kalau Yanis telah meninggal. Di sisi lain Frank yang udah berada di bandara untuk pergi ke Bangkok langsung membuang SIM card agar dia gak bisa dilacak. Beberapa hari kemudian terlihat Eric, anaknya, dan Amin beserta keluarga berada di sebuah kapal dan sebentar lagi akan sampai di Maroko. Kini mereka harus menerima kenyataan kalau mereka harus hidup tanpa orang yang mereka sayangi. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, lagi-lagi film perampokan mah endingnya pasti aja sad ending. Ya gimana ya? Makanya jangan coba-coba untuk merampok ya. Oke lah, kita lanjut tisam aja yuk. Titip salam. Dan tisam yang pertama datang dari Christian Alvado. Wah, udah tayang aja, gaskeun bradku. Nanti seperti biasa tisam ya bradku buat teman-teman saya yang ada di luar kota bradku. Oke siap bradku. Kemudian datang dari PW Jepara. Tisam bradku buat semua bradku yang baik hati. Semoga sehat selalu dan sukses. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga bradku dan keluarga juga selalu diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan ya. Amin. Oke, yang selanjutnya datang dari Kucing Betina. Assalamualaikum Wasans. Waalaikumsalam. Hadir nonton ieu film nu rame bradku. Tisam nginjem duit Wasan 100. Aduh, ya bradku, mending kalian itu klik super thanks terus sawer kami. Oke? Ngarep. Oke bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.